Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan aksi nyata modul 1.4 dasar tugas di guru penggerak, terlebih dahulu mari kita berdoa untuk teman-teman dari masing-masing. Berdoa mulai. Doa. Terima kasih atas kesediaan waktunya karena sudah meluangkan waktu di siang hari ini. Pertama-tama ucapkan terima kasih kepada Pak Budi sebagai kepala sekolah, rekan-rekan teman guru. Di sini kami berdua dengan diri melaksanakan salah satu tugas yang ada di calon guru penggerak untuk sosialisasi. Untuk selanjutnya nanti akan kita ambil beberapa Ibu Yuli untuk materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Kepala Sekolah karena sudah dengan kami berdua untuk sosialisasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebenarnya ini bukan semata-mata hanya karena kami tugas menjadi guru penggerak, tapi memang ini wajib Pak, ini sifatnya wajib kami sosialisasikan ke Bapak Ibu karena memang konsekuensi logis kami di sekolah tersebut ada guru penggerak, otomatis materi-materi seperti ini Bapak Ibu harus mengetahuinya. Paling tidak nanti di sebuah sekolah yang ada guru penggerak memang harus berubah gitu Pak Bapak Ibu ya. Jadi memang semata-mata bukan hanya sekedar tugas kami, memang tugas sekolah yang memang di dalamnya ada guru penggerak. Jadi untuk mulai hasilnya ini sudah mulai dari awal ya Pak ya, tapi karena kami ini memang yang wajib dan ini kebetulan kami nanti akan laporkan gitu. Jadi memang minta bantuan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu. Ya, sebelum saya lanjutkan, sebelumnya ada sambutan dari kepala sekolah untuk memberikan beberapa sambutan yang mungkin nanti akan berguna untuk kami, untuk sekolah kita Pak, karena memang sekolah kita dulu Pak Ades daftar sekolah kita sebagai sekolah penggerak walaupun belum bisa karena mengaku usia Pak Ades. Oleh karena itu kebetulan ada guru penggeraknya, jadi kami memang yang meneruskan untuk program-program guru penggeraknya. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif, ya, sangat positif. Yang mana pada siang hari ini rekan kita ya, berdua akan sosialisasi budaya positif ya, khusus di lingkungan kita di SMA Negeri 1 Teluk Pandan. Bapak Ibu, walaupun sebenarnya kedua rekan kita ini bukan dalam proses menuju ke guru penggerak, ini perlu juga kita tetap lakukan, perlu juga tetap kita jalankan budaya positif. Jadi budaya positif dalam artian di sini secara umum kita katakan baik di antara rekan kita sendiri atau teman sejawat bekerja, ada budaya-budaya yang baik harus kita tanamkan terlebih-lebih kepada anak-anak kita. Ya, tujuannya bagaimana supaya sekolah kita ini bisa lebih maju. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk mensosialisasikan tentang budaya politik, budaya positif ini. Pada dasarnya kita sudah paham semua ini. Pada dasarnya kita sudah paham semua, tinggal kita bagaimana melaksanakannya. Salah satu contohnya, ya teman-teman semua ini diundang untuk mengikuti rapat. Ini salah satu budaya yang positif juga ya kita harus lakukan. Nah, dalam hal ini mungkin bukan hanya hari ini, ya mungkin minggu depan kita akan ini lagi tentang visi-misi, dan mungkin bukan hanya kita yang ada di sini, mungkin ada orang luar atau instruktur yang akan datang untuk bagaimana melihat kita menganalisa atau merevisi visi-visi sekolah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, kita tahu semua bagaimana sekolah kita seperti itu
tentu kita harus berubah. Kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya ada peningkatan. Terlepas dari segala-galanya itu, di dalamnya itu ada budaya. Budaya yang mana yang harus kita ini adalah budaya positif. Sikap dan tingkah laku kita secara keseluruhan yang positif, yang perlu kita betul-betul tanamkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya kira semuanya nanti ini 3 orang lagi rekan kita akan mendaftar sebagai calon guru penggerak. Ini proses administrasinya mulai berjalan. Salah satunya Ibu Wiri, Ibu Risma dengan Ibu Tius. Kita berharap semuanya bisa lolos. Kita berharap semuanya bisa berhasil, ya. Seperti Bu Yuli, Pak Yanto bisa kita doakan supaya sukses dan berhasil ini. Ya, kita doakan itu Bapak Ibu semua. Jangan ada pemikiran yang tidak. Ya, kalau ada pemikiran negatif itu namanya bukan budaya positif itu. Jadi kita selalu saling membantu, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Oleh itu Bapak Ibu, saya berharap semuanya mengikuti apa yang disampaikan nanti, paparan-paparan atau sosialisasi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Teluk Pandan. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Setelah itu nantinya kita semua pada saat berhadapan dengan anak-anak kita setiap hari kita kembangkan itu. Ya, sekali lagi saya berharap akan mengikuti dengan baik, saling berkomunikasi dengan teman-teman kita supaya berjalan dengan baik. Saya kira itu barangkali Bu Ide untuk apa yang saya sampaikan, dan harapan saya supaya pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya untuk ke materi Bu Budi bisa. Terima kasih ya Pak ya atas Nanti. Ya Pak. Kita tahu dulu nggak Pak? Santai aja teman-teman. Saya mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, terima kasih yang bertiga saya sampaikan karena pada siang hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Yanto bahwa kami dari TGP Angkatan 5 Kabupaten Kutai Timur berkesempatan untuk berdiri di depan sini dalam rangka menyosialisasikan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ini semata-mata bukan hanya karena ini materi kami, bukan, tapi ini memang kami berkewajiban untuk menyampaikan materi ini di hadapan Bapak Ibu karena tadi konsekuensi logis di dalam sekolah itu ada guru penggerak, otomatis sekolahnya juga harus berubah. Kalau tidak berubah, apa gunanya kami di sini? Begitu katanya. Gitu. Walaupun sebenarnya berubah atau tidak itu tergantung dari Bapak Ibu semuanya, ya. Karena di sini saya hanya sekedar menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan di pelatihan guru penggerak. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya saya ini cerita dan saya jujur ya, Bapak Ibu. Awalnya saya ingin menjadi guru penggerak bukan karena saya ini berlebih, tidak, tapi saya ingin jalan-jalan Bapak Ibu. Saya kira menjadi guru penggerak itu nanti misalnya pendidikan di Jakarta, di Jawa dan sebagainya, saya ingin jalan-jalan sambil menengok orang tua dan gratis. Tapi ternyata setelah sekian lama mengikuti pendidikan Bapak Ibu ya dengan tugas-tugas yang luar biasa menggunung gitu, itu ternyata hati saya semakin semakin kok rayuan guru penggerak begitu menggoda saya gitu ya. Akhirnya saya selalu ingin tahu dan lama-lama saya ternyata bergerak gitu kan. Saya ternyata hati saya bergerak, jiwa saya bergerak, alam bawah sadar bergerak supaya saya ingin menjadi lebih baik. Apa yang bisa saya berikan sebagai guru selama ini? Ini ternyata saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Ternyata selama ini memang saya ingin bermanfaat untuk orang lain gitu. Selama ini memang kita harus berubah. Kalau kita tidak mau berubah ya kita seperti ini saja gitu ya Bapak Ibu. Terus tadi betul sekali, untuk perubahan apapun itu ternyata mulai dari diri kita masing-masing Bapak Ibu. Niat dan tujuan kita, kemudian apa yang kita inginkan sebenarnya ketika kita itu menjadi guru itu apa. Kalau yang diinginkan hanya cuan, mungkin kita
Bapak Ibu ya, karena memang saya akui ini, saya jujur, untuk kedisiplinan saya masih nol. Saya masih merasa kedisiplinan saya belum bisa seperti teman-teman yang lain yang bisa datang tepat waktu, kemudian bisa mengajar kelas-kelas yang memang diwajibkan. Tapi mohon maaf saya belum bisa karena tidak tahulah, karena memang saya belum pintar memanage waktu. Semenjak saya daftar guru penggerak, waktu saya memang terasa kurang sekali. Bahkan kalau boleh jangan hanya 24 hari semalam gitu ya, mungkin bisa 2 kali lipat karena ternyata tugas-tugasnya begitu membunuh. Saya saja yang hanya mengikuti guru penggerak seperti ini sangat kewalahan. Apalagi saya melihat Pak Yanto, mungkin saya nggak bisa membayangkan gitu. Akhirnya ya sudahlah, daripada itu saya akan mencontohi tugas saya. Ternyata juga tugas-tugas saya berbeda gitu ya Pak ya, karena itu sudah ke pribadi masing-masing. Tapi tidak apa-apa Pak Yanto, saya menyemangati Pak Yanto supaya Pak Yanto tetap jalan ya, apapun itu. Yuk mari kita bersama, kita berangkat bersama, berjuang bersama, semoga hasilnya nanti memuaskan. Apa yang kita harapkan, kita akan mengubah anak-anak kita tentu menjadi lebih baik, lebih positif itu. Oke, Bapak Ibu, itu saya basa-basinya terlalu lama ya. Ya Allah, saya ya, oke Bapak Ibu, sebelum ke materi ya, Bapak Ibu mohon maaf, ini saya hanya menyampaikan materi ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk pemahaman Bapak Ibu untuk itu nggak berguna Bu, oh itu nggak sesuai Bu, monggo saya tidak akan memberikan tanggapan ya, tapi Bapak Ibu silakan menjawab sendiri. Ya, ini pertanyaan pemantiknya Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Ya, setuju atau tidak? Saya tidak akan berikan jawaban. Nanti jawabannya setelah Bapak Ibu saya informasikan teorinya, gitu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau yang sudah sering kita lakukan di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Itu kemudian apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Itu pertanyaan PR untuk kita semua ya, apakah nanti betul seperti itu yang selama ini sudah kita lakukan atau bukan? Nanti kita simak teorinya. Kita baca bareng-bareng teorinya Bapak Ibu, saya juga sebenarnya nggak paham ya, tapi saya mencoba untuk ini, saya belajar lebih dulu, nanti disuruh Bu Beri sama Bu Risma itu silakan ya, itu seperti itu. Iya, itu pertanyaan selanjutnya. Teman-teman yang saya sayangi ya, untuk kali ini kita akan belajar topik budaya putih sekolah, tapi ini mungkin tidak semuanya Bapak Ibu ya akan kita bahas, karena ini sebenarnya belum sangat lengkap saya sampaikan di sini. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian nanti ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, apakah benar nanti kita menghukum itu benar atau salah? Ya, benar atau salah, sesuai atau tidak dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia dan benda berkualitas. Kemudian ada restitusi, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian ada restitusi, yaitu kita menggunakan segitiga restitusi. Nanti apa-apanya nanti kita bahas bersama. Ya Bapak Ibu, ini saya mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai universal. Ya, bahwa ternyata untuk makna disiplin ini agak berbeda. Kemudian kata disiplin kayaknya nanti efeknya kita cenderung menghubungkan katanya dengan ketidaknyamanan gitu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk mencapai satu tujuan apa yang dia hargai. Sebagai pendidik, ya ini Bapak Ibu yang saya garis bawahi, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, Bapak Ibu, ini tujuan kita ya, tujuan kita adalah sebagai guru itu mendisiplinkan anak-anak untuk bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang nanti tercantum dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ternyata. Ya, itu kemudian nanti kita akan menciptakan suasana, menciptakan kondisi bagaimana anak-anak ternyata memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, kalau nanti anak-anak kita sudah memiliki motivasi intrinsik yang bagus dan kita sendiri mulai dari kita memang itu nanti kita akan enak untuk mengajarnya, berinteraksinya. Maaf tadi saya menyinggung Pak Denny tadi pagi, luar biasa. Itu memang yang saya harapkan, motivasi Pak Denny tadi pagi ketika menjadi pembina, itulah yang saya ingin
boleh. Ya, sama sekali tidak boleh. Kita memang harus terus motivasi anak dengan menggunakan kata-kata positif yang membuat mereka juga akan berlaku positif. Kalau di sekolah sudah disuguhi hukuman, kamu salah, kamu telat dan sebagainya, itu seperti apa anak-anak kita nantinya? Oke, mari kita ini bersama. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan apa itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita manusia sebagai tujuan yang ingin dicapai setiap individu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia, yaitu pelajar yang bernilai kebajikan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ini yang selalu didengungkan sekarang. Ya, baik itu sebagai guru penggerak, kita kemarin pelatihan kurikulum Merdeka, itu selalu pedomannya adalah ini, dasarnya adalah ini, dan ini dasarnya adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa memang kita sebagai pendidik harus ikut mewujudkan cita-cita anak ya dengan kondisi merdeka. Dengan merdeka, tidak tertunggang oleh apapun, mereka bahagia, mereka bisa mencapai cita-citanya. Itu Bapak Ibu. Terus nilai-nilai universal apa yang ada di profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi, yaitu yang pertama beriman, itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Teman-teman yang saya hormati, mungkin nanti ini untuk akhlak mulia akan kami gunakan nanti untuk mengganti visi sekolah kita. Ya, di sekolah kita di situ ada religius gitu. Nanti tapi religius itu masih abstrak, nanti kita lebih konkretkan yaitu berakhlak mulia. Karena bagi saya yang namanya akhlak, anak sudah berakhlak itu apapun itu bisa kita lakukan. Sama tadi saya setuju dengan yang Pak Denny sampaikan. Akhlak itu nomor 1. Makanya ini mohon maaf sekali ya ketika yang non muslim ketika Nabi diutus untuk apa? Ternyata Nabi Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak di sini yang nomor 1. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada pencipta, akhlak kepada diri mereka sendiri, akhlak kepada orang lain, orang tua, bapak ibu guru, lingkungan dan sebagainya, akhlak kepada lingkungan dan sebagainya, kepada teman-teman dan sebagainya. Itu yang penting. Itu Bapak Ibu. Kemudian mandiri, ya Bapak Ibu, anak-anak kita sekarang dituntut untuk mandiri, ya mereka bisa mencari apapun itu sendiri. Kita hanya sebagai mediator, kita sebagai membimbingnya, tapi mereka harus punya sesuatu yang memang tidak tergantung kepada kita Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru nanti kita hanya sebagai mediator saja. Kemudian bernalar kritis, ya kita tahu bahwa sekarang berita-berita di luar sana sudah luar biasa, ya banyak fitnah, banyak hoax dan sebagainya. Maka anak-anak kita suruh untuk mereka bisa bernalar kritis, itu mengolah informasi itu tidak begitu langsung diterima mentah-mentah, tapi mereka bisa berpikir betul enggak, dicari sumbernya yang valid dan sebagainya, dan mereka harus banyak membaca untuk bernalar kritis. Kemudian kebinekaan global, ya bahwa kita Indonesia Raya ini adalah diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan yang luar biasa, suku, agama, bangsa, negara, warna kulit, kemudian agama dan sebagainya berbeda. Maka di sini profil pelajar Pancasila menyampaikan nilai-nilai kebajikan yaitu kebinekaan, tapi semuanya global. Kemudian bergotong royong, betul sekali. Ini adalah nilai bangsa Indonesia yang dari dulu kita pegang teguh, bahwa bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan pun bergotong royong, bekerja sama, atau bahasa modernnya adalah berkolaborasi. Gitu. Karena kalau kita hanya sendiri, saya pun sama, ketika saya berusaha hanya sendiri, saya mengubah mindset saya, mengubah anak-anak, mengubah bapak ibu, saya nggak bisa. Maka alhamdulillah ada Pak Yanto dan mungkin nanti ada teman-teman yang lain sehingga sekolah kita bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian harus kreatif, Bapak Ibu. Nanti juga insya Allah untuk kreatif ini akan saya gunakan sebagai visi sekolah, karena SMA kita adalah SMA yang beberapa siswanya itu tidak melanjutkan sekolah. Makanya saya setuju sekali ketika bekerjasama dengan BLK, karena memang mereka harus kreatif, harus menciptakan peluang-peluang yang yang belum ada sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup ya dengan menggunakan kreativitas mereka. Itu untuk nilai-nilai universalnya. Kemudian Bapak Ibu, ini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Sebenarnya apa tadi teori motivasi? Teori motivasi itu sebenarnya tujuannya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi eksternal. Yang pertama juga motivasi eksternal. Karena untuk menghindari itu anak-anak biasanya melakukan seperti itu gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, anak-anak juga biasanya melakukan itu karena mereka menginginkan imbalan, mereka menginginkan penghargaan gitu. Kemudian yang ketiga
ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang terpercaya. Bapak Ibu, teori motivasi yang ketiga inilah yang menjadi pedoman kita untuk mendidik anak-anak, untuk membimbing anak-anak supaya mereka punya motivasi dalam diri sendiri. Mereka punya motivasi internal yang akan mereka gunakan untuk untuk menjalani hidup ini. Jadi mereka, ketika mereka telat karena mereka tidak punya motivasi internal, karena takut nanti dihukum dan sebagainya, maka mereka akan telat dan merasa nggak nyaman. Tapi begitu mereka punya motivasi internal dari diri sendiri, mereka akan mau, mereka akan tidak enak ketika saya telat, karena mereka sudah punya motivasi dalam diri sendiri. Begitu juga kita Bapak Ibu, misalnya kita memang motivasi dari diri kita bahwa mengajarkan ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk bekal anak-anak, untuk masa depan mereka, sedikit saja itu sudah luar biasa bagi anak-anak. Bagi kita pun sudah alhamdulillah ilmu kita digunakan anak-anak, dan itu untuk kebaikan, itu insya Allah keberkahannya luar biasa ya Bu ya. Itu ya. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian mungkin materinya tidak terlalu ini sudah saya mau cepet aja yang ini, tidak terlalu ini ya, tapi ini penting untuk Bapak Ibu ketahui dan untuk saya ketahui juga, bahwa tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kemudian ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi itu yang berdampak jangka panjang. Jadi kita mendidik anak-anak kita bukan sekedar selesai sekolah tidak, tapi mereka mempunyai motivasi jangka panjang untuk bisa memiliki motivasi internal tadi gitu. Kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Betul? Itu Bapak Ibu ya, tujuan dari disiplin positif memang itu yang ketiga. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu guru kita semuanya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini ternyata ya hukuman dan penghargaan. Mohon maaf sekali, ini saya hanya sekedar menyampaikan materi. Kalau saya nggak paham banget, tapi saya sekedar untuk membaca-baca sedikit gitu ya yang saya pahami. Ini kata para ahli ya Bapak Ibu ya, bukan kata saya. Ya ternyata penghargaan itu ternyata tidak efektif dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang ternyata. Yang pertama, penghargaan tidak efektif jelas, kemudian ternyata penghargaan juga merusak hubungan. Kalau apa-apa sesuatu dihargai dan seperti itu akan tidak baik hubungannya gitu. Kemudian ketika saya ke rumah Bu Beri, kalau saya ke rumah Bu Beri nggak dikasih oleh-oleh, saya tidak akan ke rumah Bu Beri misalnya. Itu adalah merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, betul. Ya, kualitas kita kalau kita kerja hanya karena dihargai, yaitu nanti kualitas kita nggak bagus. Itu teori ya Bapak Ibu ya. Penghargaan mematikan kreativitas, betul. Ya, ketika kita kerja karena dihargai, berarti nanti kreativitas kita berhenti sampai di situ. Kemudian penghargaan itu sebenarnya malah menghukum diri kita sendiri. Kemudian motivasi dari dalam diri. Karena sebaik-baik apapun itu, ini adalah yang kita ambil baik untuk anak-anak maupun kita, itu adalah tadi motivasi intrinsik yang betul-betul itu memang tumbuh dari diri kita sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan kita menjadi guru? Kalau hanya kita butuh uang, sekedar uang itu tidak akan berhenti sampai di situ, tidak akan selesai. Tapi kalau kita niati ikhlas, insya Allah itu sudah luar biasa. Jadi ikhlaskan saja. Ya ketika saya pun kadang terpaksa, aduh kok ini ya, dan sebagainya. Ketika kita udah pasrahkan saja, itu akan lega ternyata. Jadi nanti tergantung dari diri Bapak Ibu. Maaf, saya hanya sekedar menyampaikan itu ya. Ya, Bapak Ibu, ini teori hukuman ternyata. Ya, Bapak Ibu begini ternyata hukuman. Secara umum, hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan yang berpengaruh untuk karakter peserta didik dan tidak bagus untuk psikologis anak Bapak Ibu. Ini yang kita garis bawahi, bahwa hukuman tidak bagus untuk psikologis anak. Bapak Ibu mohon maaf, saya sekedar menyampaikan teori gitu ya, saya juga solusinya belum tahu ini seperti apa. Tapi saya sebenarnya tahu sih, tapi saya belum bisa mengaplikasikan. Solusinya adalah restitusi nanti yang akan kita sampaikan, nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Teorinya adalah restitusi. Apa itu restitusi, nanti kita belajar bersama. Ya kemudian apa hukuman itu? Ternyata sesuatu yang sangat menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang, karena mereka harus diberi beban
kehidupan psikologis. Oh mereka salah, mereka dihukum, itu kan selama ini yang kita pahami gitu ya. Jadi mereka pun malu teman-teman gitu kan ketika wah kok aku dihukum, apalagi dihukumnya misalnya di hadapan teman-teman dan sebagainya, mungkin seperti itu. Ya kemudian perilakunya menjadi pasif dan agresivitasnya meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut gitu ya. Kan ada anak-anak mungkin maaf yang kategori bandel gitu ya. Jadi ketika dihukum mereka melawan gitu kan, tidak takut. Jadi itu akan tidak enak situasi dan kondisinya. Kemudian berlaku hanya pada seperti itu, tidak lanjut pada kehidupan nyata. Betul ya, artinya hukuman itu hanya sebenarnya terjadi saat itu. Kemudian murid anak membenci peraturan. Ini Bapak Ibu tentang hukuman. Mohon maaf sekali lagi, saya hanya menyampaikan teori gitu ya, saya hanya menyampaikan teori. Ini yang jelas dirumuskan oleh para ahli. Saya hanya sebagai penyambung lidah. Saya sementara saya aja kan kesiswaan gitu kan. Betul-betul saya masih harus ngapain ya, walaupun saya sudah punya solusi sekarang, yaitu menggunakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yaitu kata para ahli. Jadi mereka nanti di dalam restitusi ini, mereka justru lebih andai pun itu ada terus lebih taat ke aturan, mereka tidak akan membenci siapapun, mereka akan senang dan mereka akan bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Tapi tentu kita yang membimbing, ya Bapak Ibu yang membimbing. Itu teori tentang restitusi. Ya, ini jadi restitusi Bapak Ibu. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan, ya. Kemudian restitusi tawaran bukan paksaan. Ya, nanti Bapak Ibu, karena kalau saya menjelaskan satu-satu kelamaan waktunya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya Bapak Ibu, mohon maaf di sini nggak saya cantumkan tentang 5 kebutuhan dasar anak-anak. Apa yang pertama Bapak Ibu kebutuhan dasar anak-anak, yaitu kebutuhan akan pemenuhan ekonomi. Ternyata ekonomi itu nomor 1 bagi anak-anak. Gitu. Kalau tanpa ekonomi yang mapan, tanpa ekonomi yang bisa digunakan untuk belajar, mereka tidak akan semangat belajar, pasti itu. Ya karena mereka misalnya nggak sarapan, mereka akan merebut makanan orang lain karena mereka belum sarapan. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ada kebutuhan rasa kasih sayang. Mungkin Bapak Ibu selama ini pernah menjumpai anak-anak yang memang kurang kasih sayang. Mengapa kurang kasih sayang? Kemarin Bu Muli cerita ke saya, ada anak-anak yang memang nangis-nangis karena ibu tirinya kurang kasih sayang, ayahnya menikah lagi, ini menikah lagi dan sebagainya. Berarti kasih sayang ayah itu sudah terbagi, tidak untuk anak tersebut tapi mungkin terbagi untuk orang lain. Ya, jadi anak juga kebutuhan akan kasih sayang. Maka mereka juga ketika di sekolah, mereka juga merasa Pak, aku seperti ini, mungkin itu perlu diperhatikan nanti Bapak Ibu. Ya. Saya sekali lagi saya juga baru belajar gitu ya. Kemudian untuk 5 kebutuhan dasar selain kasih sayang juga penguasaan. Ternyata beberapa anak kita memang diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan. Mereka pasti ingin saya ingin lebih menonjol dari yang lain. Saya ingin jadi ketua OS, saya ingin jadi ketua OS, saya harus ini. Kalian biar saja ya, saya yang ini ya misalnya. Itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan akan rasa senang. Semuanya bukan hanya siswa Bapak Ibu, tapi memang sekali lagi ketika pendidikan guru penggerak ini kita memang apapun itu kita memang harus berpihak pada anak. Gitu. Jadi ini memang yang saya terangkan khusus pada anak, tapi sebenarnya nanti imbasnya untuk diri kita sendiri gitu. Ya, kemudian dari kebutuhan kesenangan ya anak juga pasti ingin senang dan sebagainya. Mereka lebih senang mengerjakan tugas matematika daripada bahasa Indonesia misalnya. Itu adalah kebutuhan akan rasa senang. Atau mereka lebih senang bermain game daripada belajar dan sebagainya. Yaitu kebutuhan rasa senang dan sebagainya ya Bapak Ibu. Ya, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, mengapa paling baik? Nanti saya contohkan yang mengapa baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, betul pada karakter anak ya, bukan tindakannya bukan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, betul pada solusi bukan pada hukuman dan sebagainya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, betul. Jadi mereka ketika kembali ke kelompok mereka nggak akan malu lagi, mereka tidak akan merasa terhukum lagi. Jadi mereka enjoy saja kembali ke kelompoknya, karena mereka itu tindakan kita nanti restitusi bukan hukuman. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya adalah untuk kita restitusi atau penghukum dan sebagainya, kita kembali ke posisi kita. Ternyata dalam teori, mohon maaf, sumbernya tidak saya sebutkan, tapi ini adalah dari ahli, dan ahli ini ahli luar negeri ya, namanya pokoknya nama-nama asing. Ada ternyata kita sebagai guru ya,
laki-laki kamu, yang telah setiap kali telat pasti kamu, yang setiap kali barisan itu pasti kamu. Nah, terus akibatnya apa Bapak Ibu ya? Akibatnya apa? Ini akibat yang tidak bagus. Akibatnya kemungkinan murid marah, betul ya, dan kemungkinan mendendam atau bersifat agresif. Itu karena mereka merasa tidak dihargai, mereka dipermalukan dan sebagainya. Itu karena posisi kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi guru yang kedua itu sebagai membuat orang yang merasa bersalah. Ya, jadi kita enggak sebagai penghukum, tapi membuat kita merasa, anak-anak merasa bersalah ketika kita ngomong sesuatu. Ini contohnya yang disampaikan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Mohon maaf, ini untuk posisi yang pertama sebagai penghukum itu biasanya bicaranya Bapak Ibu dengan volume tinggi, dengan mata melotot, ya, dengan ekspresi minyak wow gitu dan sebagainya ya, itu sebagai penghukum. Karena penghukum, kalau sudah hukuman dia berat, marah gitu, nah ya kan, itu seperti itu. Iya, ada buktinya. Yang kedua itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau membuat merasa bersalah, ini posisi kita agak lembut gitu ya. Iya, iya, posisi gitu, iya, dengan mata melotot dengan tajam gitu. Ya, yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Ini sebaiknya kata-katanya agak lembut ternyata, gitu ya, biar anak-anak itu merasa bersalah. Caranya kita, strategi kita gitu. Ya, kemudian biasanya begini yang disampaikan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu karena kamu sekarang telat misalnya, padahal kamu nggak biasa telat kan misalnya dan sebagainya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya misalnya, akibatnya murid akan merasa bersalah. Iya, tentu ini dengan bahasa yang halus, yang sopan, yang mungkin dengan ekspresi yang lembut gitu ya. Gitu. Ya, karena ini bapak ibu ini adalah teori ya bapak ibu ya. Kemudian yang ketiga, posisi kita sebagai pemantau bapak ibu. Ternyata kita juga kadang sebagai pemantau. Apa bahasa kita sebagai pemantau? Yang pertama, apa yang telah kamu lakukan? Ya, itu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan konsekuensinya misalnya. Terus akibatnya murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau bahasanya tidak terlalu lembut tapi juga tidak terlalu ngegas gitu ya, data-data saja gitu, biasa-biasa saja. Kemudian yang keempat, posisi kita sebagai teman akrab. Nah ini, kalau sebagai teman akrab boleh kok kita ngomong ke, iya kenapa sayang, hari ini telat misalnya. Karena sebagai teman, jadi kayak dianggap teman, dirangkul dulu kah, apa digandeng dulu kah. Ini misalnya maaf ya bapak-bapak sama bapak-bapak sama anak-anak laki-laki misalnya, ibu-ibu sama anak-anak perempuan gitu ya, harus mungkin kepalanya diusap-usap dulu kali ya gitu, supaya mengatur, supaya nggak tertekan gitu. Ya, ayo bantulah demi bapak ya misalnya, ini kata-katanya. Ya sudahlah untuk kali ini saja, tidak apa-apa. Kemudian akibatnya apa? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru dan berdampak tentu positif gitu ya. Nah ini bapak ibu. Kemudian selanjutnya sebagai manajer, ya, bapak ibu sebagai manajer, ini ternyata yang paling ideal. Ya, kalau saya memang menggunakan teman akrab dan manajer. Ya, dalam artikel-artikel saya menggunakan teman akrab dan manajer ini memang. Ya, mengapa manajer? Karena di sini manajer itu lebih bisa mengembalikan anak-anak untuk mengelola kesalahan itu dan tidak akan mengulangi lagi dengan ini restitusi. Ya, dengan restitusi artinya biar mereka merasa, oh iya saya salah, saya ini saya nggak akan ulang lagi. Oh solusinya begini. Dan ini sudah saya terapkan. Ya, ini sudah saya terapkan untuk yang ini kemarin dengan Wahyu Hidayat gitu ya. Wahyu Hidayat sudah ada solusi. Kenapa dia jarang masuk? Ternyata ada solusi. Walaupun tidak tahu apakah solusi ini akan digunakan atau tidak, saya kurang tahu. Ya, kemudian guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan guru. Artinya kita membiarkan anak-anak itu mencari solusinya sendiri. Misalnya kenapa telat, gitu kan? Solusinya apa? Oh saya tidak bangun pagi. Kenapa? Mungkin malamnya begadang misalnya. Ya solusinya apa? Ya berarti besok malam saya tidak tidur lambat lagi bu misalnya. Iya, itu adalah kita sebagai manajer, pengelola. Itu bapak ibu ya, sekali lagi ini adalah teori saja ya, teori saja, bukan saja teori. Silakan bapak ibu mau menggunakan yang mana itu silakan. Tapi yang jelas harapan saya, harapan kami, saya Pak Yoko dan kepala sekolah dan semuanya, saya kira kita ingin anak-anak kita lebih baik ya, anak-anak kita nggak punya dendam, nggak
nggak ada dusta di antara kita, mereka senang belajar dan belajar dengan senang. Ya Bapak Ibu, ini disiplin positif ya, tadi sudah sedikit disinggung untuk disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat. Ya, adik-adik ini murid-murid kita ya, supaya mereka juga bertanggung jawab, hormat dan sebagainya. Walaupun nanti sebenarnya ini akhirnya untuk menuju ke visi sekolah kita, yaitu yang berakhlak mulia. Sebenarnya itu semua saya kaitkan ke sana. Ya, kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk bekerja sama dengan siswa dan tidak menentang mereka. Penekanannya adalah ini yang lebih penting, membangun kekuatan usaha didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif, Bapak Ibu ya, positif reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Ya, sekali lagi penekanannya adalah membangun kekuatan mereka, ya, bukan mengkritik kelemahan mereka. Membangun kekuatan mereka dan menggunakan penguatan positif untuk mereka supaya mereka berperilaku baik, berakhlak mulia. Itu yang penting gitu. Ya, teman-teman, ini untuk mewujudkan budaya positif ya, langsung saja tentu yang namanya budaya positif itu kan budaya kebiasaan gitu ya, yang baik, yang akan kita jual ke anak-anak ya, dan kita akan membeli ya, mereka menjual, kita menjual, mereka membeli. Artinya apa? Mereka ikut yang kita sampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang positif yang kita lakukan di SMA Pondok Pandan. Ada pun langkah-langkahnya untuk mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah posisi kontrol guru, Bapak Ibu ya. Di sini untuk mewujudkan budaya positif yang disarankan adalah posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai manajer. Gitu, sebagai manajer itu memang ini yang ideal secara teori. Sebagai manajer, jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Betul. Ya, ini nanti kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, nanti saya sampaikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa fungsinya untuk apa. Ini yang pertama ya Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu, nanti akan saya sampaikan ya. Nanti Bapak Ibu silakan membuat kesepakatan kelas masing-masing untuk membangun budaya positif ini. Ya, kemudian menerapkan disiplin positif ya. Pasti disiplin positif ini memberikan disiplin pada anak untuk mengetahui perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka dan dapat menghargai diri sendiri dan orang lain. Itu yang penting. Ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini untuk keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas harus ada, harus kita buat? Karena memang keyakinan kelas ini nanti akan berdampak pada sebenarnya karakter anak Bapak Ibu gitu ya, untuk tidak melanggar dan sebagainya sebenarnya. Ciri-ciri keyakinan kelas antara lain yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, lebih abstrak ini bukan aturan-aturan ya Bapak Ibu ya, ini keyakinan kelas, kesepakatan yang dibuat bersama antara murid dan guru di setiap pelajaran. Kalau saya sudah membuat di kelas 12 IPA, yaitu keyakinan kelasnya apa ya, bukan nggak bullying dan sebagainya, tapi di kelas ini 10B saya membuat anak lain mereka harus menyimak ya, dan sebagainya. Nantilah saya sampaikan sedikit aja. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Betul Bapak Ibu, kalimat-kalimatnya harus positif. Sedangkan ini yang tertulis ya, yang tidak tertulis pun kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya, kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, betul. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut, betul. Ya, artinya keyakinan kelas itu ya kita nggak ikut campur, maksudnya kelas ini juga nggak ikut campur di kelas yang lain. Berarti keyakinan satu kelas, kita ibaratnya rumah tangga ya, urusan rumah tangga misalnya kelas 10B misalnya. Jadi boleh nggak bersama, boleh saja, silakan, tinggal kesepakatan kita atur saja di antara teman-teman, anak-anak gitu. Ya, kemudian membuat keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat, betul. Curah pendapat atau diskusi saya sudah melakukannya. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu, betul. Kalau misalnya keyakinan kelas itu ternyata banyak yang nggak yakin karena banyak yang nggak sesuai misalnya, itu bisa ditinjau atau bisa diganti. Ya Bapak Ibu, ini kegiatan membuat keyakinan kelas ya, ini saya membuat keyakinan kelas kemarin ini
12 IPA ya, ini kelas 12 IPA, tapi sini nanti tertulis kelas 10B. Ya, untuk kelas 12 IPA yang pertama saya memberikan teori tentang apa itu keyakinan kelas. Setelah itu saya jelaskan, kemudian saya pandu untuk mekanismenya membuat keyakinan kelas. Kemudian setelah itu saya membagi, setelah itu saya bagi menjadi beberapa kelompok, menjadi 5 kelompok karena ada 5 keyakinan kelas. Setelah itu mereka berkelompok masing-masing apa yang akan mereka buat keyakinan bersama. Setelah itu mereka satu-satu kelompok maju, mereka bergandengan tangan, mereka sepakat ya untuk membuat keyakinan kelas mereka bahwa mereka akan ABCDE, ini ada nanti. Ya, itu seperti itu yang saya pandu kemarin. Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif ini. Ya Bapak Ibu, kemudian di sini ya ini mereka actionnya untuk keyakinan kelas ya. Ini ada yang membuat karena keyakinan kelas bukan hanya sekedar diucapkan tapi ditulis dan ditempel biar mereka setiap harinya ingat akan keyakinan yang sudah mereka buat bersama. Jadi mereka akan tetap melakukan apa yang menjadi keyakinan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu ini tergantung dari mata pelajarannya gitu. Karena nanti di kelas yang lain saya buat keyakinan kelas bahwa akan menyimak pelajaran dengan baik. Nah, kalau sudah namanya kata-kata menyimak ya, itu saya selalu hubungan dengan bahasa Indonesia dengan pelajaran yang lain juga menyimak. Tapi ini pembelajaran yang holistik di bahasa Indonesia itu menyimak. Gitu Bapak Ibu ya, jadi tergantung. Kemudian di sini ini ada ini keyakinan kelas mereka yang sudah dibuat ya, nggak terbaca. Tidak terbaca tapi ini sudah dibuat. Kemudian mereka saya bimbing untuk membuat, ini Bapak Ibu sudah membacanya ya. Saya bimbing membuat kalimatnya bukan keyakinan kelas yang pertama tidak boleh bukan, tapi wow keren kalau kami tidak boleh, wow sangat cantik kalau kami tidak saling, wow kami sangat ini kalau kita saling berbagi, begitu. Itu keyakinan yang kami buat. Jadi poster-posternya bukan poster mari kita berbagi, bukan ya, kalimat-kalimatnya kalimat yang apa ya, yang akrab, yang yang seakan-akan itu tidak ada motivasi ya, motivasi intrinsik bukan motivasi intrinsik mereka. Pokoknya kita harus berbagi misalnya, tapi wow keren, wow sangat cantik, amboy dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa membaca keyakinan kelas 12 IPA ya yang sudah dibuat. Untuk kelas ini sudah dibuat tapi rupanya belum ditempel ya. Kemarin juga kelas ini sudah membuat keyakinan untuk bahasa Indonesia. Mungkin nanti timbul pertanyaan, Bu, kalau bahasa Indonesia sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, nanti pelajaran yang lain bagaimana? Silakan, bisa saja, ya bisa saja yang lain boleh saja. Ini ditempel di tempat mana itu silakan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ini Bapak Ibu kemarin saya sudah melakukan penerapan restitusi dan posisi kontrol. Ini kemarin saya mendemonstrasikan dengan Amel ya, ini dengan Amel. Mungkin gambarnya, tapi ini sudah saya videokan. Tadi mau saya download videonya terlalu panjang sehingga saya bisa download, sehingga ini fotonya, ini adalah foto Amel dan saya mengambil posisi di bawah pohon. Saya memang karena saya tidak punya ruangan khusus untuk ngobrol-ngobrol dengan tenang, saya ambil di bawah pohon memang sama Amel. Ya ini saya mencoba seperti Amel. Ya, Amel ini sebelahnya Amel. Karena nggak bisa di ini, nggak tahu pokoknya ini saya ini Amel. Itu sudah saya. Iya, ini sudah buat video saya. Ada videonya nanti kalau mungkin saya rekam videonya. Ya, terus ini adalah apa itu ya namanya? Ini Amel ketika sudah saya restitusi, apa perasaan Amel? Apa itu namanya, testimoni Amel? Ya, testimoni Amel ketika sudah saya restitusi gitu. Ya, kemudian ini Ivan juga, ini posisi saya sebagai teman akrab kalau ini. Ketika ini Ivan telah, tapi posisi saya sebagai pengontrol, saya sebagai teman akrab pada Ivan. Ya, ini kemudian saya membuat restitusi untuk Ivan supaya Ivan juga menyelesaikan masalah Ivan sendiri ya, kenapa dia telat? Karena ternyata telatnya karena motornya kempes. Ya. Nah, motornya kempes itu restitusinya apa? Ini contoh aja ya, saya membuat restitusi untuk Ivan, motornya kempes. Jadi malam hari, sore harinya sepulang sekolah itu harus dikompor dulu, harus diini dulu gitu. Walaupun tiba-tiba kempes di jalan itu sih wes walau gitu ya, cuma kamu di luar ibu kita, tapi ketika
Bapak Ibu masing-masing. Kemudian membaca buku 15 menit sebelum belajar. Ya, itu budaya positif yang ingin saya kembangkan lagi di SMA Teluk Pandan. Kemudian sholat Jumat berjamaah ini sudah kita lakukan, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian diskusi untuk menyelesaikan masalah kesiswaan. Mungkin diskusinya tidak selalu harus di dalam kelas. Kalau saya melakukannya di luar kelas, gitu ya. Kemudian selama ini saya juga sudah mengapresiasi bagi Bapak Ibu yang memang sudah melakukan hal ini, ya. Itu silakan, karena ini adalah kewajiban kita semua di SMA Teluk Pandan. Karena sekali lagi kita ingin mengubah anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih berakhlak mulia, dan anak-anak yang mau berbagi, yang tidak saling membuli, dan anak-anak yang mau belajar datang ke sekolah. Nomor satu, mereka bersekolah dengan senang dan senang bersekolah, dan ilmu yang kita ajarkan itu akan bermanfaat untuk anak-anak. Itu sudah luar biasa. Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya sendiri. Saya juga akan koreksi diri saya sendiri. Apa sih sebenarnya saya menjadi guru, gitu ya. Tadi awal saya kejadian saya sebagai guru penggerak apa, tapi ternyata beriring sejalannya waktu ternyata berubah, walaupun belum 100%, tapi insya Allah sedikit-sedikit saya sudah mulai dalam tahap berbaru. Ya, karena saya harus bergerak, karena saya awalnya tergerak, saya harus bergerak, dan saya harus menggerakkan Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu saja. Ya, jadi tadi pertanyaan pemantik, nanti silakan setelah ini kita diskusikan. Apakah betul seperti itu atau tidak, melihat dari teori yang ada tadi, ya, teori yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, teori ini bukan saya yang membuat. Saya membaca modul, saya membaca LMS, kemudian saya mencoba untuk menerapkan itu semua. Yang saya bisa, yang saya mampu. Kalaupun memang Bapak Ibu itu dianggapnya lebih baik, silakan diterapkan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya, saya nggak cocok, lebih baik sudah tahu hukum aja, biar kapok, biar ini monggo, silakan Bapak Ibu. Tapi harapan saya, berilah kesempatan kepada anak-anak, karena apapun itu kita belajar di sini semuanya, kita menularkan ilmu-ilmu kita kepada anak-anak kita supaya mereka bisa lebih baik, bisa mencapai cita-citanya, harapannya untuk bisa sebagai bekal hidup mereka di masa yang akan datang. Walaupun kita mungkin sedikit, tapi insya Allah kita berusaha semua untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan sesuatu yang bermakna, ya, untuk mereka. Walaupun kita memang harus bekerja sama, harus berkolaborasi, harus istilahnya bangkit pulang, nggak sampai lagi bangkit gitu ya. Artinya kita harus bersama-sama berkolaborasi untuk memajukan SMA Teluk Pandan menjadi lebih baik. Dan saya apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memotivasi saya mengubah pola-pola, ya, yang ada di SMA Teluk Pandan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maju, dan yang jelas untuk menjadi lebih bermakna, baik untuk masyarakat, untuk Bapak Ibu guru, maupun ya yang jelas untuk anak-anak kita. Karena apapun itu, kita sebagai pendidik itu harus memotivasi anak-anak supaya mereka mencapai pendidikan, ya, dengan menyenangkan, dengan happy, dengan bahagia, ya, mencapai cita-cita setinggi-tingginya dengan bahagia. Dan kita Bapak Ibu guru yang memang diwajibkan oleh negara, gitu, oleh negara untuk bisa membimbing mereka dengan menyenangkan, dengan membahagiakan. Gitu Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, mungkin ada yang setuju dan ada yang setuju, itu di luar ini saya hanya sekedar menyampaikan. Kalau memang Bapak Ibu bisa, silakan dilaksanakan. Kalau memang Bapak Ibu belum bisa, yang positif silakan diambil. Mungkin semuanya butuh proses. Sama seperti saya juga berproses Bapak Ibu. Mungkin saya hari ini saya sering dibully sana sini, tapi yang jelas saya insya Allah ingin bermanfaat untuk anak-anak, untuk masyarakat di SMA Teluk Pandan. Demikian juga Bapak Ibu. Saya kira itu saja. Bapak Ibu, Pak Yanto akan menambah. Ya, saya sedikit menambahkan dari presentasi tadi berkaitan dengan penanyaan tematik
Jadi apa Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Jadi saya pernah mendapat sedikit wawasan mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi memang ada yang pro dan kontra. Di sisi lain, kalau pernah kita praktekkan mendisiplinkan anak dengan menghukum, itu ada dua efeknya yang pernah saya alami. Satu, anak itu melawan, justru malah melawan kita. Istilahnya kita keras sama anak, ternyata dia melawan kita. Itu pernah saya temui juga. Justru malah akhirnya kita takut sendiri. Ya kenapa? Karena kita di sini istilahnya pendatang. Ya, tiba-tiba kalau kita pulang nanti di tengah jalan, ya mohon maaf kita di. Nah itu pernah saya seperti itu. Jadi karena saya takut, akhirnya selama ini ya saya rubah image-nya. Jadi mendisiplinkan anak tidak menggunakan secara fisik. Nah, itu tadi karena saya menjaga supaya ya namanya kita sebagai pendidik untuk menjaga supaya tidak ada di kemudian harinya. Berlakulah kemudian yang kedua, mendisiplinkan anak mungkin dengan istilahnya sifat yang kayak memalukan. Pernah seperti memalukan itu contohnya mungkin suruh dia menyanyi ataupun menari di kelas. Karena kalau memang itu anak itu tadi dia tidak percaya diri, akhirnya dia menimbulkan kayak ketakutan ataupun apa ya namanya itu. Dari segi fisik dia itu minder. Ya, minder betul. Nah, ternyata itu juga menurut saya kurang pas. Ya. Ya. Terus akhirnya apa hubungannya bisa mendisiplinkan? Nah, itulah yang sekarang menjadi hal yang baru. Jadi intinya kita mau fisik takutnya nanti ada apa-apa, kalau kita yang memalukan nanti juga membawa dampak yang kurang bagus. Nah, akhirnya ada sebuah kayak wacana hukuman itu bagaimana kalau supaya anak supaya disiplin. Salah satunya adalah memberi contoh budaya positif tadi. Jadi kalau anak itu melihat contohnya yang bagus, yang positif, saya pasti akan mengikuti. Misalnya dari 20 siswa, mungkin 1 atau 2 aja mungkin pasti akan bawa dampak ke yang lainnya. Itu adalah hal yang saya dapat dari kegiatan mendisiplinkan anak. Memang tahapan itu sudah saya lalui, ya mungkin dari segi fisik, kasar atau sebagainya. Karena efeknya memang saya alami sendiri. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan penghargaan. Nah ini penghargaan belum pernah kita mungkin praktekkan di kelas. Ternyata penghargaan itu di kelas. Jadi pernah juga memberikan contoh begini. Saya membawa permen ataupun kue. Jadi waktu di kelas ada yang berprestasi atau menonjol dalam apa dia memberi penghargaan. Cuma resikonya itu apa? Ya kita harus siap uang banyak. Nah, ya memang karena kita memberi apresiasi di dalam kelas itu tadi. Itu memang bagus. Cuma kan ya kita di efeknya kalau kita tidak siap dengan keuangan atau apa ya terus bisa diganti dengan hal lain. Misalnya penghargaan tidak harus berupa apa. Nah, salah satu adalah itu tadi. Mungkin dengan nilai karena anak selama ini kalau ditanya Pak, tambahin dong nilainya Pak begini nih. Kan ada satu seperti itu. Sebenarnya penghargaan tidak harus berupa barang ataupun terus termasuk ucapan terima kasih itu termasuk sudah merupakan ya penghargaan kepada anak. Terima kasih kamu telah menyampaikan pendapat hari ini ya. Itu termasuk salah satu penghargaan. Jadi secara tidak langsung sudah diumumkan di forum dan teman-temannya melihat semua. Jadi sudah lihat kan aku pengennya nanti dapat penghargaan dari Bapak atau Guru. Itu hal yang saya dapat dari 3 hal. Ya mungkin karena belum terlalu saya semaksimal mengikuti kegiatan ini karena itu tadi alasan ya karena itu harus pilihan, harus mengutamakan mana yang harus didahulukan. Jadi saya tidak mengesampingkan kegiatan ini, tapi ya semaksimal mungkin akan saya ikuti meskipun banyak kendalanya yang harus saya lewati. Oke, selanjutnya topik budaya positif di sekolah. Nah ini sama dengan sebelumnya itu memang kita harus mulai dari diri sendiri juga. Yang jelas itu pun tidak akan berhasil tanpa ada kolaborasi atau kerjasama dengan teman-teman. Ya, itu karena sudah menjadi kunci. Kalau kita hanya sendiri susah. Nah, cuma itu tadi kembali hal yang saya dapatkan di sini adalah biasakanlah untuk tidak mengurusin orang lain, biasakanlah untuk tidak mencampur urusan orang lain. Itu saya yakin akan membawa dampak yang serius untuk kita sendiri. Itu intinya. Biarkanlah mereka apa ya, istilahnya itu kan siapa tahu kita lihatnya dari istilahnya dari segi luarnya saja. Tapi siapa tahu mereka ternyata lain. Contoh seperti ini. Mungkin ada teman tidak masuk.
mungkin tidak memberitahu ke forum grup. Ternyata dia sudah izin ke atasan kita. Nah itu berpikirnya kita seperti itu aja. Tadi misalnya ini nggak masuk ini kan, kita akan mikirnya ngapain sih juga kita memikirin itu. Siapa tahu dia sudah izin langsung ke atasan. Karena kan kita sesama rekan ya sudah, berarti kita fokusnya hanya sendiri kerja. Mungkin sama hal yang memotivasinya itu semisalnya kita juga apa ya, pada melakukan hal positif pun, ya kan, hal positif pun pasti ada, ya betul, ada suka dan tidak suka. Sama dengan di keluarga. Kadang saya itu juga kemarin saya juga pernah ditanyain waktu ini JBP ini kan, hal positif apa yang pernah Bapak lakukan di rumah atau yang perubahan sudah pernah didapat. Jadi saya itu menceritakan, jadi seperti ini. Jadi saya melaksanakan budaya positif di rumah. Salah satu contohnya adalah ketika waktu azan berkumandang, ini maaf saya yang itu saya menanamkan ke anak saya yang laki-laki yang sudah SD, itu berarti sudah harus sholat ke masjid. Bukan untuk masa dan jadi kita harus menjadi contoh dan pemahaman ke anak seperti itu. Jadi apabila kita sudah memberikan hal yang baik kepada anak, pasti akan diikuti. Karena kan contoh yang utama itu kan adalah melihat orang tuanya. Mungkin hal ini bisa dengan yang sifat-sifat lainnya juga. Itu kemarin yang sempat saya sampaikan. Terus ya budaya contoh di sekolah apa Pak? Nah, budaya contoh saya di sekolah itu adalah kemarin yang saya contohkan adalah kerjasama atau kekompakan. Jadi saya menganggap kemarin itu contohnya bagaimana? Ya saya itu di sekolah IT kurang terlalu paham, tapi ada teman saya yang sudah paham IT. Jadi saya minta bantuan ke teman saya itu untuk saya mengajar dan sebagainya. Jadi ada budaya positif antara rekan di sekolah. Itu yang kemarin sempat saya jadikan istilahnya apa ya, untuk bahan diskusi dengan pengampu. Jadi alasan apa yang sudah Bapak laksanakan untuk di rumah dan di lingkungan sekolah. Itu untuk topik budaya positif. Mungkin itu saja teman-teman, berdiri dan semuanya, karena juga sudah lama, sudah waktunya juga harus istirahat juga. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari saya dan dari Pak Yanto. Kalau ada kesalahan yang kurang berkenan, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kalimat-kalimat yang mungkin menyakiti hati teman-teman, kami minta maaf. Sekali lagi kami mengganggu waktu teman-teman, dan itu semata-mata memang kami menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak, gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan, pengalaman masing-masing pasti berbeda, kemudian aplikasi masing-masing pasti berbeda, tapi untuk SMA Teluk Pandan ya kami harapkan yuk bekerja sama, mana yang terbaik nanti akan kita lakukan bersama. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu. Semoga acara ini semua dengan keikhlasan dan ketulusan hati Bapak Ibu akan membawa kita ya menuju ke arah yang lebih baik, dan hanya Allah yang akan membalas keikhlasan hati Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amel, ada apa? Mengapa kamu kesini? Aku kesel Bu, aku dibully di kelas. Duduk dulu. Kenapa? Ada apa Mel? Kok kamu cemberut? Aduh, jadi Bu nggak enak. Kenapa? Aku kesel Bu, aku di kelas tuh dibully, dibilangin gendut lah, dibilangin pendek, dibilangin hitam. Jadi kamu marah Mel? Ya iyalah Bu, saya marah. Jelas-jelas saya dikata-katain di kelas, dibilangin yang kayak tadi saya bilang, saya dibilangin hitam lah, jelek lah, dekil lah. Nah, saya kan jadi nggak pede Bu kalau kayak gitu. Baiklah Mel, itu sih sebenarnya tidak akan mengungkit masalah kamu apa, salahnya kamu apa, tidak. Tapi Bu, bagaimana caranya masalah kamu itu dapat teratasi dengan baik secara bersama-sama. Iya Bu, Amel paham. Mel, apakah saat ini kamu
merasa bahwa dirimu menjadi anak yang terbaik? Ya tidak Bu, dengan itu pun saya masih sering emosi seperti kejadian hari ini. Ketika teman saya membuli saya masih tetap emosi, saya belum bisa mengontrol emosi saya. Mel, ibu yakin pasti kamu bisa melakukannya lebih marah dari ini. Mel, ibu yakin kamu melakukan ini semua bukan karena tanpa alasan kan? Pasti kamu melakukan ini semua karena kamu akan mempertahankan harga diri. Iya Bu, karena saya berpikir sejelek-jeleknya saya ataupun sebaik-baiknya dia, kami semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami harus menerima takdir yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi sebaik-baiknya saya dan sejelek-jeleknya dia, kami harus menerima takdir. Mel, apakah kamu bersedia mempelajari tingkah laku yang efektif? Bersediakah kamu mempelajarinya? Iya Bu, saya bersedia dan saya siap untuk memperbaiki perilaku saya. Saya akan berpedoman pada diri saya untuk lebih mengkontrol emosi saya ketika saya dibully di sekolah. Ya. Mel, kelas seperti apa yang akan kita yakini? Terus nilai-nilai apa yang kira-kira akan kita kelola di kelas kami? Ya. Di dalam kelas kami meyakini bahwa tidak ada perbedaan di antara kami dan cara kami mengelolanya adalah kami tidak pernah memandang perbedaan, mau itu dalam ras, suku, bahasa maupun dalam agama sekalipun, karena kami adalah satu kesatuan dalam suatu kelas itu. Boleh. Nah, kira-kira kelas seperti apa yang ideal menurut kamu? Baik. Menurut Amel, kelas yang ideal itu adalah suatu kelas yang bisa menerima perbedaan yang ada di dalam satu kelas, juga nyaman, aman, damai dalam proses suatu belajar dan mengajar. Iya. Kamu mau jadi orang seperti apa, Mel? Untuk kedepannya, Amel mau menjadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi, supaya Amel tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Amel juga mau menjadi orang yang lebih bisa mengontrol emosi juga, bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Perasaan saya yang pastinya saya deg-degan karena ini adalah pertama kali saya untuk memerankan peranan lain dalam video ini. Nah, pada saat melaksanakan pengambilan video ini, saya bersama Bu Yuli sangat banyak berterima kasih dan pada video ini saya sangat banyak belajar arti perbedaan yang ada. Nah, begitu juga di kelas kami dengan keyakinan yang sama pada video itu, kami meyakini tidak ada perbedaan di antara kami maupun itu suku, bahasa maupun agama sekalipun. Di dalam kelas kami tidak ada namanya perbedaan. Mungkin hanya itu, sekian dari saya. Terima kasih, kapan-kapan lagi. Ya Bu. Aris, aduh, ini sudah jam berapa, Ivan? Jam 7.20 Bu. Kamu tahu belum? Kamu tahu nggak masuknya jam berapa? Tahu Bu. Ya, kenapa kamu telat? Tadi ban motor saya kempes Bu. Oh, ban motornya kempes. Oke deh, kalau begitu lain kali kalau mau kau masuk sekolah paginya, sorenya, malamnya motornya diperiksa. Kamu sudah harus siap akhirnya ke sekolah. Iya, Itu Bu. ya Ivan ya. Iya Bu. Ya, ini juga bajunya nggak dimasukin, nanti jadi nggak ganteng deh. Ya, nanti bajunya dimasukin, dasinya dipasang, kemudian sepatunya ya pakai kaos kaki yang ini kan aturan sekolah kan nggak enak kalau nanti Ivan nggak sesuai dengan teman-teman, nggak enak kan? Enak nggak? Nggak enak. Iya, makanya lain kali Ivan harus datang, tidak boleh telat. Jam 7.20 datang jam 7.20. Gitu ya, Van ya? Iya Bu. Oke deh, nggak usah diulang lagi ya. Iya Bu, nggak saya ulangi kedua kalinya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Saya sangat senang sudah membantu Ibu Yuli membuat video ini. Dan dari video ini saya sangat banyak belajar tentang kedisiplinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak yang hebat. Untuk yang pertama selalu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan
Nah, ini contoh kesepakatan kelasnya. Ini pengantar dulu ya anak-anakmu. Bahwa kesepakatan kelas berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama, membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru ya. Jadi nanti untuk harapan semuanya. Kemudian kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ya, kesepakatan kelas disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam menyusun kesepakatan kelas, gunakan kalimat positif sebab lebih mudah dipahami murid dibandingkan kalimat negatif. Betul. Nanti kita akan menyusun kesepakatan yang dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Paham ya semuanya? Selanjutnya, nah ini contoh kesepakatan kelas ya. Misalnya yang pertama, saya ingin kelas saya indah, kelas saya bersih, kelas saya tanpa bullying, kelas saya saling menghargai, kelas saya saling berbagi. Atau saya ingin kelas saya nyaman, kelas saya saling menghormati, selama pembelajaran harus aktif, jujur, tidak mencontek dan sebagainya. Nah, itu contoh kesepakatan. Paham ya? Selanjutnya, nah ini ibu kan belum tahu kan apa yang akan kita sepakati bersama di kelas ini. Oleh karena itu, silakan ibu membagi kelas ini menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan tiap-tiap kelompok itu membuat satu kesepakatan. Setelah itu nanti kita gabungkan, kita diskusikan dalam satu kelas ini mana yang disepakati bersama. Oke, silakan mulai diskusi. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, masih ada waktu 2 menit ya. Silakan untuk kesepakatannya ditulis di kertas kuning ya. Tadi yang ibu bagikan ditulis di kertas kuning yang ibu bagikan, baru ditempel di depan sana. Ini teman-teman. Ya, silakan ditulis. Ya. Silakan ditulis dulu, kemudian nanti dibacakan di depan, gitu ya. Oke, Bu. Silakan. Ya sudah, kalau begitu kelompok 1 sudah ya. Oke, kelompok 1 silakan maju. Kesepakatan kelas apa yang kalian akan lakukan di kelas ini? Ya. Baik, kesepakatan untuk kelompok 1 yaitu kesepakatan kami adalah saling berbagi sesama teman dan tidak bullying. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kita yang telah mewakili kelompok 1. Untuk selanjutnya
Jadi kesepakatan dari kelompok kami adalah saling menghormati, saling menghargai antara teman kelas kami dan bapak ibu guru kami. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 2 sepakat dan tadi sudah disepakati bersama bahwa kita satu kelas ini akan saling menghormati, saling menghargai antar sesama siswa dan tentu ke Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah, gitu ya. Oke, bagus. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Kami kelompok 3, kelompok kami sepakat bahwa kelas kami ini kelas yang bersih, rapi dan indah. Iya, terima kasih untuk kelompok 3 sepakat bahwa di kelas ini mereka ingin kelas kita, kelas kalian rapi, bersih dan indah, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 4 maju, silakan. Kami dari kelompok 4 memiliki perjanjian, kami akan saling berkolaborasi untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh guru. Sekian, terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kesepakatannya adalah saling berkolaborasi, setuju ya? Oke, sip. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Ya, kami dari kelompok 5 sepakat kami akan bertoleransi dan berikatan sesama. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 5 sudah menyampaikan kesepakatannya, yaitu saling bertoleransi dan berempati. Oke, saya minta perwakilan kelompok tadi yang maju, kita buat di sini, kita saling berpegangan tangan dan kita mengucapkan kesepakatan itu bersama. Silakan dibawa catatannya masing-masing, ya. Ya, silakan. Ayo silakan. Ambil di tengah. Ya, tinggi. Ya, oke. Silakan bacakan kesepakatan kelas kalian secara bersama-sama. Kelompok bacakan secara bersama-sama. Yaitu yang pertama,
masing-masing. Gitu, paham